Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Akmarina. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi sejarah. Materi kali ini adalah penjajahan bangsa barat di Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel ini tetap eksis dan memberikan manfaat ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Faktor-faktor kedatangan bangsa barat di Indonesia. Satu, adanya keinginan mencari rempah-rempah. Kedua, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Ketiga, ditemukannya kemajuan iptek atau kompas. Keempat, ditemukannya buku yang berjudul Imago Mundi. 5. Keinginan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Keenam, adanya ambisi 3G, yaitu goal mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, dan gospel mencari keinginan menyebarkan agama Nasrani. Bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis melakukan ekspedisi pertamanya pada tahun 1486. Dipimpin oleh Bartolomeu Dias, namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian menunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun dagang dengan Tidore, sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda pertama kali singgah di pelabuhan Banten. Singgahnya bangsa Belanda ke Banten pada awalnya ditolak oleh orang-orang Banten karena sikap kesombongannya. Tetapi karena Belanda 2 tahun kemudian datang lagi ke Indonesia, sehingga masyarakat Banten dapat menerima kembali kedatangan Belanda. Awalnya kedatangan Belanda ke Indonesia, khususnya Banten, untuk melakukan perdagangan, namun tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau yang kita kenal dengan nama POC pada tahun 1000. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Inggris. Sebelum sampai ke Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya disebarluaskan hingga ke Indonesia pada tahun 1579. Perjanjian Saragossa. Perjanjian ini merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian Tordesillas. Dalam perjanjian tersebut bumi dibagi menjadi 2 bagian. Spanyol berkuasa pada sisi barat dan Portugis mendapatkan sisi timur. Oleh karena itu, Portugis berlayar menuju timur dan menemukan India hingga ke Indonesia dan berakhir di Malaka pada tahun 1511. Portugis juga kemudian melakukan perjalanan rempah-rempah ke Maluku yang merupakan pasar rempah-rempah. Spanyol akhirnya tiba di Maluku yang merupakan milik Portugis. Kehadiran Spanyol membuat perseteruan terjadi di Maluku. Portugis memanfaatkan Kesultanan Ternate untuk menyerahkan monopoli perdagangan kepada mereka, sedangkan Spanyol berpihak kepada Kesultanan Tidore. Akhirnya pecah perang berkepanjangan di Maluku. Perseteruan Spanyol dan Portugis di Maluku berlangsung cukup lama, hingga akhirnya kedua belah pihak menyepakati untuk berunding pada 22 April 1529, yaitu Perjanjian Saragossa. Ini adalah isi Perjanjian Saragossa. Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan Portugis tetap di Maluku. Ini adalah rute pelayaran bangsa barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang POC, Peregrino Oost-Indische Compagnie. Latar belakang dari dibentuknya POC adalah sudah tercantum dalam perundingan 15 Januari 1602, yakni menimbulkan bencana bagi musuh dan guna keamanan tanah air. Dalam perundingan tersebut, kata musuh mengacu pada bangsa Portugis dan Spanyol karena dua negara tersebut saling bergabung menjadi satu kekuasaan dan hendak
berebut dominasi perdagangan di Asia sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Sehingga melalui adanya POC, Belanda masih dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat Nusantara. Tujuan dibentuknya POC, satu, untuk menghindari persaingan dagang di antara sesama pedagang Belanda. Dua, menghadapi persaingan dagang dengan bangsa-bangsa lain seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Tiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia. Empat, menyokong anggaran dana kepada pemerintah Belanda. Ini adalah lambang POC. Kebijakan POC, satu, memonopoli perdagangan rempah-rempah, yaitu rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain POC, dan jumlah tanaman rempah-rempah beserta lokasi lahannya juga harus ditentukan oleh POC. Kebijakan yang kedua adalah Kultural Presenten, yaitu adalah sistem pemberian hadiah oleh Hindia Belanda kepada kepala pemerintah pelaksana tanam paksa yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Belanda. Pelayaran hongi atau hongi Tochen adalah pelayaran yang dilakukan oleh POC dengan menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Yang keempat adalah kontingenten. Kontingenten adalah kewajiban rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan harga yang telah ditentukan POC. Kebijakan yang kelima adalah fair price leveranti atau penyerahan paksa, merupakan kebijakan ekonomi POC yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya hanya kepada POC. Contoh, hasil bumi yang harus diserahkan kepada POC adalah lada, kayu, kapas, beras, nila, dan gula. Kebijakan yang keenam adalah hak ekstirpasi, merupakan hak yang dimiliki POC untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan. Tujuan utama dari penerapan hak ekstirpasi ini adalah untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran. Kebijakan ini sangat merugikan rakyat karena tidak ada pemberlakuan sistem ganti rugi dan hanya menguntungkan POC. POC diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak itu adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah, memiliki tentara dan mendirikan benteng, mengadakan perjanjian dengan raja-raja atau penguasa setempat, dan mencetak mata uang sendiri. Hak yang diberikan POC ini akan menimbulkan istilah mendirikan negara di atas negara, karena hak-hak yang dilakukan POC ini adalah hak-hak yang biasa dilakukan oleh sebuah negara. Keberadaan POC juga telah mengistilahkan dan menanamkan imperialisme Barat di Indonesia. Jadi POC adalah organisasi yang pertama kali menanamkan benih-benih imperialisme di Indonesia. Setelah beberapa tahun POC berdiri di Indonesia, akhirnya POC dibubarkan. Alasan POC dibubarkan adalah beberapa hal. Yang pertama adalah korupsi di kalangan pegawai POC. Kemudian perlawanan dari rakyat terlalu banyak. Kemudian kalah bersaing dengan organisasi lain. Daerah kekuasaan POC terlalu luas. Rakyat Indonesia tidak mampu lagi memberi barang-barang Belanda. Kemudian terjadinya perdagangan gelap dan POC harus mengeluarkan biaya besar untuk membiayai pegawai dan tentara. Setelah POC bubar, maka pemerintahan diganti oleh pemerintahan Republik Batak yang berpusat di Batavia atau Jakarta sekarang. Untuk mengatasi permasalahan yang ditinggalkan oleh POC dan hutang-hutangnya, maka pemerintah Belanda mengirimkan seseorang yang bernama Herman Willem Daendels ke Indonesia. Herman Willem Daendels adalah orang yang sangat bertangan besi. Sikap tangan besinya ini tercermin dalam kebijakan yang dia lakukan, seperti membangun jalan dari Anyer Panarukan sepanjang 1100 km, mendirikan benteng-benteng, perpi leveranti atau penyerahan pajak secara paksa. Poin ABCD ini telah memeras rakyat secara lahir batin dan juga penjualan tanah negara kepada swasta. Karena kekejaman Daendels, maka Daendels dipanggil pulang ke Belanda dan digantikan oleh Jensen. Pada bulan Agustus 1811, Inggris berhasil menduduki Pulau Jawa sebelum Jensen tiba ke Jakarta atau Batavia.
sehingga Jensen harus mundur ke Semarang, tapi dia harus menyerah di sana dan menandatangani perjanjian Tuntang. Salah satu perjanjian Tuntang adalah Belanda harus menyerahkan tanah jajahan Indonesia kepada Inggris. Maka dengan ditandatanganinya perjanjian Tuntang, berakhirlah masa penjajahan Belanda dan dimulailah masa penjajahan Inggris. Ini adalah Daendels dan ini adalah Jensen. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Herman Willem Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, atau kita akan menyebutnya dengan istilah Raffles. Raffles adalah orang yang memiliki cita-cita revolusi Prancis. Jadi pemerintahan Raffles di Indonesia diilhami oleh cita-cita revolusi Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Kebijakan Raffles jauh lebih ringan dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Daendels. Salah satu kebijakan Daendels yang dihapus oleh Raffles adalah menghapuskan kerja rodi atau penyerahan wajib. Yang kedua, peranan bupati dan pemungut pajak dihapuskan. Mewajibkan para petani membayar sewa tanah land rent. Yang dilakukan Raffles di Indonesia yaitu melakukan penelitian tentang Indonesia yang ia tuliskan dalam sebuah buku History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Raffles juga menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Dia bekerja sama dengan Arnoldi, seorang ahli botani, dan menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Ini adalah gambar Raffles. Setelah 5 tahun Inggris berkuasa di Indonesia, Belanda dan Inggris mengadakan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian London. Berdasarkan perjanjian ini, Inggris harus menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda. Maka dengan dikembalikannya Indonesia kepada Belanda, maka dimulailah penjajahan Belanda kedua atau season 2. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Belanda untuk mengatasi permasalahan kekosongan khas negara Belanda adalah harus memanfaatkan Indonesia agar bermanfaat bagi Belanda. Oleh karena itu, Belanda mengirimkan Van der Capellen ke Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki kas Belanda. Pada masa Van der Capellen, Belanda sedang mengalami kesulitan keuangan, kas negaranya kosong. Tapi Van der Capellen tidak mampu membuat Indonesia bermanfaat atau menghasilkan bagi Belanda, sehingga Van der Capellen ini digantikan oleh Van de Boer de Gissinghus. Namun Van de Boer de Gissinghus juga sama seperti Van der Capellen tidak mampu mengatasi permasalahan di Indonesia, yaitu mampu memanfaatkan Indonesia dan memberikan Indonesia keuntungan bagi Belanda. Van de Boer de Gissinghus tidak mampu dan digantikan oleh Van der Bos. Van der Bos mencetuskan sebuah istilah yang disebut dengan kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang dikemukakan oleh Van der Bos ini adalah sebuah sistem kewajiban petani menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana latar belakangnya adalah Belanda membutuhkan uang yang banyak untuk mengisi kas negara yang kosong. Belanda mencari cara untuk mengatasi ini. Oleh karena itu, sistem tanam paksa ini disinyalir akan memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Van der Bos dikirim ke Indonesia untuk menjalankan sistem ini, dan benar saja sistem ini memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Kas negara Belanda tidak lagi kosong. Ini adalah ilustrasi bagi orang Indonesia yang melakukan tanam paksa. Tanam paksa menimbulkan reaksi yang cukup keras karena menimbulkan kelaparan, kematian bagi rakyat Indonesia. Reaksi terhadap sistem tanam paksa ini muncul dari orang-orang Belanda. Meskipun berjalan cukup efektif,
sistem tanam paksa ini selama 10 tahun, tapi tanam paksa ini ternyata menimbulkan reaksi yang cukup keras dari orang Belanda itu sendiri. Yang pertama, Edward Douwes-Dekker atau Multatuli menulis buku Max Havelaar. Di dalam bukunya ini dia menuliskan keprihatinannya kepada rakyat Indonesia yang melakukan sistem tanam paksa. Kemudian tokoh yang kedua adalah Frans de Vogt, menulis buku yang berjudul Stiker Kontraktor. Baron van Hövell, mereka dari golongan agama dan liberal yang menentang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa akhirnya dihapus dan diganti dengan politik liberal atau politik pintu terbuka. Pelaksanaannya meliputi menghapus sistem tanam paksa, memperluas tanaman modal asing pada bidang pertambangan dan pengangkutan, mengeluarkan undang-undang agraria yaitu undang-undang perlindungan tanah rakyat, kemudian mengeluarkan undang-undang gula. Ini adalah Multatuli atau Edward Douwes-Dekker. Ini bukunya Max Havelaar. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Historia Magistra Vitae, sampai jumpa pada konten saya selanjutnya.